Baik, sekarang kita masuk di pembahasan tentang pasal baru dari Musannif rahimahullah, membahas tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Kata beliau, qala rahimahullah taala Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin la yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhadu bi nubuwwatihi wa la yuqda bainan nasi fil qiyamah illa bi syafa'atihi wa la yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi sahibu liwa'il hamdi wal maqamil mahmudi wal haudil mawrudi wa huwa imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atuhum wa sahibu syafa'atihim ummatuhu khairu umam wa ashabuhu khairu ashabil anbiya alaihimussalam. Sekarang berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi Muhammad SAW dan kerasulan Muhammad SAW, dan berbicara tentang sahabat-sahabat beliau. Bicara tentang sahabat-sahabat beliau. Jadi kenabian Muhammad SAW dan kerasulannya itu dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kelompok yang mengingkari dari ikhtiarullah terhadap Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan Nabi dan mengangkat dia sebagai Rasul. Di antaranya al-falasifah, al-qudama. Jadi ahli filsafat yang terdahulu itu mengingkari dari pengangkatan Allah Subhanahu wa taala atau pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap Muhammad sebagai nabi. Di antaranya juga atau dari falasifah al-qudama ini, dia katakan bahwasanya kenabian itu adalah sesuatu yang kembali kepada manusia saja, bukan dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terpenuhi syarat kenabian, maka dia menjadi nabi. Jadi mereka menetapkan suatu batasan. Kalau sudah sampai di batasan ini, maka bisa dia menjadi nabi. Bisa menjadi nabi. Ini begitulah kalau seorang memakai dengan ukurannya itu akal mereka. Ukurannya dari akal mereka. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa Muhammadun Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan tentang para nabi, dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia itu adalah para nabi. Para nabi. Para nabi itu wali-wali Allah atau bukan? Jangan ragu. Jangan ragu ya. Dan dari para nabi itu yang paling mulia adalah orang-orang yang diangkat menjadi rasul. Yang diangkat menjadi rasul.
Kemudian dari Rasul itu yang paling mulia itu disebutkan adalah ulul azmi. Adalah ulul azmi. Jadi di antara yang paling mulia dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala siapa? Para nabi. Kemudian dalam nabi itu, para nabi itu ada yang lebih mulia lagi, yaitu yang diangkat menjadi rasul. Yang diangkat menjadi rasul. Kemudian dalam rasul itu ada yang paling mulia. Siapa? Ulul azmi. Ulul azmi. Nah, ini ulul azmi itu diperselisihkan ulama. Diperselisihkan siapa ulul azmi ini. Sampai disebutkan Ibnu Jauzi rahimahullah di tafsirnya Zat al-Masir itu ada 10 pendapat. 10 pendapat siapa itu ulul azmi. Iya. Dan yang paling terkenalnya, iya, paling masyhur dari ucapan sering kita dengar itu ada 5. Yang pertama adalah Nuh, kemudian yang kedua Ibrahim, kemudian yang ketiga Musa, kemudian yang keempat Isa, dan yang kelima Muhammad SAW. Ini bukan urutan yang paling mulia dari ulul azmi, tapi ini urutan nama, penyebutan nama dari ulul azmi itu. Ini pendapat yang pertama dan ini yang terkenal. Ini yang terkenal. Ada 10 pendapat ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala di kitabnya Zat al-Masir. Ini tafsirnya dia. Tafsir Al-Quran ditulis oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Ini berdasarkan dengan ayat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam." Disebutkan berapa? 5. Nuh atau Muhammad dulu, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa alaihi wassalam. Berkaitan tentang Nabi dan Rasul, sudah kita bahas kemarin ya, tentang 2 hal ini. Bahwasanya setiap Nabi itu, atau setiap Rasul itu adalah Nabi, dan tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Yang mana paling afdol? Rasul dibanding siapa? Para Nabi. Ini kebanyakan ulama, ada ulama yang mengatakan yang paling lebih afdol Nabi daripada Rasul. Seperti Al-Iz bin Abdus Salam. Al-Iz bin Abdus Salam, tapi dibantah oleh Safariniyah rahimahullah ta'ala, ucapan siapa? Al-Iz bin Abdus Salam ini. Kata beliau, Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi di antara para rasul yang dikirim atau yang diutus, yang paling mulia adalah ulul azmi. Dan yang ulul azmi itu ada lagi yang paling mulia dalamnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, atau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Ini dalil menunjukkan bahwasanya yang paling mulia di antara ulul azmi adalah sayyidun nas, yaitu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menunjukkan juga bagaimana para nabi itu sholat di belakang Nabi Muhammad SAW tatkala Lailatul Mi'raj, di kisah perjalanan Nabi SAW di Isra Mi'raj. Tatkala kembali dari langit, dia sholat, kemudian mereka sholat, para al-anbiya ini, para rasul, yang diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua dari yang paling mulia di situ adalah Ibrahim. Kemudian yang ketiga Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat Nuh. Kemudian yang kelima Isa. Ini
dari beberapa ucapan ya, ada yang mengatakan bahwasanya terbalik. Iya, antara Nuh dengan Isa. Nuh dengan Isa. Tapi mereka memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif rahimahullah taala, ini menjelaskan tentang kekhususan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Muhammad pertama dia adalah Rasulullah. Iya, dia adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua disebutkan Khatamun Nabiyyin. Khatamun Nabiyyin. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum syahidin walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Iya. Dia adalah penutup para nabi. Ada yang mengatakan, ya, ini dari laki-laki yang dinisbatkan kepada Al-Hindi, orang India. Dia katakan Nabi Muhammad itu bukan penutup para nabi. Ya, jadi khotam di situ yang diinginkan khotam cincin. Iya. Jadi khotam di situ cincin. Bukan maksudnya penutup para nabi, bukan penutup para nabi. Bagaimana cara yang dibantah ini? Hah? Cincinnya para nabi. Iya, Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat, "Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Ya kan? Tidak ada Nabi Muhammad ini kecuali dia rasul yang telah berlalu sebelumnya dari rasul-rasul. Artinya tidak lagi setelahnya rasul. Semua para rasul sudah mendahuluinya. Jadi dia penutup para nabi. Penutup para nabi. Kenapa disebutkan para rasul di sini? Bukan para nabi. Iya, karena rasul itu dijadikan dari nabi. Iya. Kalau rasul saya rasul saja diakhirkan, apalagi nabi. Seperti itu ya. Ini ucapan apa ini? Di khotam dikatakan cincin. Iya. Supaya tidak berdalilkan bahwasanya nabi itu bukan Muhammad itu bukan nabi yang terakhir. Jadi ada nabi setelahnya. Inilah banyak orang yang mengaku nabi. Iya. Mengaku sebagai nabi. Kemudian kata beliau wasaidul mursalin. Iya. Dan pemimpin para rasul. Bagaimana berlalu dalilnya ya? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Iya. Sebutnya dan ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Ini dalilnya menunjukkan bahwasanya dia adalah pemimpin para rasul. Kemudian kata beliau wala yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalati. Yang tidak benar, tidak keimanan seorang hamba sampai dia beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk dirinya, tidak akan beriman seseorang sampai dia menjadikanmu hakim. Iya. Pada apa yang berselisih di antara mereka. Jadi permasalahan itu kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan tidak diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan sempurna atau tidak akan beriman seorang hamba sampai dia menghukumi apa yang terjadi di antara mereka. Iya, Al-Quran dan Sunnah yang menjadi hakim di antara mereka. Ini sifat yang ketiga. Kemudian wa yashhadu bi nubuwwatihi. Ini
Dikatakan tidak beriman, tidak benar keimanan seorang hamba sampai dia beriman kepada dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dia bersaksi akan kenabian Muhammad SAW. Wala yuqda bainan nasi fil qiyamah illa bi syafa'ati. Ini sudah berlalu. Iya. Sebagaimana Nabi SAW akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Minta syafaat untuk disegerakan apa? Hisab. Ini sudah berlalu di pembahasan tentang hisab. Kemudian kata beliau, wala yadkhulul jannata ummatan illa ba'da dukhuli ummatihi. Ini keutamaan lagi untuk umatnya. Iya, umat Nabi Muhammad SAW. Tidak akan masuk surga seorang umat, iya, satu kaum sampai setelah umat Nabi SAW itu masuk. Jadi kalau sudah masuk umat Nabi Muhammad SAW, barulah umat selainnya itu masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini keumuman dari hadis Nabi SAW. Nahnul akhiruna sabiquna yawmal qiyamah. Iya, kami orang yang terakhir diutus, iya, di permukaan ini umat ke 70. Kemudian as-sabiquna yawmal qiyamah. Tapi yang terdahulu pada hari kiamat. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, makna dari hadis ini dikatakan wallahu alam, nahnu al-akhiruna fil khalq. Jadi kami ini terakhir dalam penciptaan. Ya kan? Sabiquna fil hisab wa dukhulil jannah. Dan orang yang terdahulu pada hisab, penghitungan amalan, dan terdahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata beliau sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Disebutkan anna hadhil ummah awwalu ma yadkhulul jannah minal umam. Bahwasanya umat ini yang pertama masuk dalam surga dari umat-umat yang selainnya. Wa anna Muhammadan awwalu ma yaftalahu babal jannah. Dan Muhammad yang pertama kali membuka dari pintu surga. Ini sudah berlalu, bagian dari apa? Syafaat yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau sahibul liwa al-hamd. Pembawa bendera kemuliaan. Membawa bendera kemuliaan. Ini sebagaimana datang dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dikatakan wa biyadi liwa'ul hamd, dan di tanganku bendera kemuliaan atau bendera bendera apa? Pujian, ya. Bendera pujian. Kemudian wal maqamil mahmud. Iya. Dan tempat yang terpuji, tempat yang terpuji. Nah, ini maqamil mahmud sebagaimana dalam ayat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Iya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ada beberapa penafsiran dari maqaman mahmuda ini. Iya. Di antaranya ada yang mengatakan ini adalah syafaatul uzma. Ini yang terkenalnya. Ini yang terkenalnya. Jadi diberikan dia syafaat yang khusus, yaitu syafaatul uzma, supaya disegerakan apa? Hisab pada hari kiamat. Kalian manusia berkumpul di pada mahsyar. Iya. Ini tafsir yang pertama. Dikatakan juga maqaman mahmuda ay liwa'il hamd. Itu pembawa bendera, iya, pujian. Pembawa bendera pujian. Disebutkan juga maqamul mahmud ini adalah posisi Nabi SAW yang pertama masuk ke dalam surga, membuka pintu surga. Iya. Tapi disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah,
Iya, tiga makna ini. Iya, tiga makna ini. Bahwasanya masuk padanya syafaat, masuk padanya liwa'ul hamd, masuk juga padanya bahwasanya Nabi SAW yang pertama membuka surga dan pertama orang yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi diberikan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khawd wal haud al mawrud. Ini sudah berlalu. Ya. Tentang al haud. Bahwasanya Nabi SAW diberikan haud. Dan ini jadi kekhususan Nabi SAW. Adapun hadis tentang likulli nabiin haud ini sebagaimana berlalu, hadisnya apa? Dhaif, hadisnya dhaif. Kemudian wa huwa imamun nabiyyin. Iya. Wa khatibuhum. Wa sahibu syafa'atihim. Jadi dia imam para nabi dan khatib para nabi dan pemilik syafaat mereka. Jadi di kisah dari syafaatul uzma itu bahwasanya para nabi didatangi, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam, kemudian menyebutkan uzurnya. Tidak memiliki dari syafaat itu. Setelah itu syafaat berada di Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia adalah pemilik syafaat mereka. Syafaat mereka. Sebagaimana datang dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan, "Idza kana yaumul qiyamah kuntu imaman nabiyyin." Saya adalah imam para nabi. Wa khatibahum. Wa sahiba syafa'atihim. Ghairu fakhr, tanpa ada kesombongan. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian ummatuhu khairul umam. Ini keutamaan lagi. Bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Dan ini ijma' dinukil oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalianlah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini dalilnya terkenal ya. Fa amma qauluhu, ini bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Dikatakan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Kemudian ada ayat, "Ya bani Israil." Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang saya berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan saya muliakan kalian. Mengangkat kalian, jadikan yang terbaik di muka bumi. Pada zamannya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, dikatakan yang disebutkan di situ adalah terbaik di zamannya, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah taala dan selainnya dari ahli tafsir. Kemudian wa ashabuhu khairu ashabil anbiya alaihimus salam. Ini sudah berpindah pada pembahasan tentang sahabat. Pembahasan tentang sahabat. Bahwasanya sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik sahabat daripada sahabat para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi kalau dikatakan seperti ini, yang terbaik adalah Rasul. Yang paling utama. Tanpa dilihat dari Rasul itu. Kemudian setelah itu adalah para nabi. Kemudian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan tentang sahabat nanti kita lanjutkan di pertemuan nanti ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.